Banyak. Ya memang kalau kita uraikan kejanggalan-kejanggalan dalam Bible itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kalau kita mau utarakan satu persatu memang butuh waktu yang cukup panjang. Ya, salah satu saja yang paling membuat mereka itu tidak berkutik. Satu, kalau yang sering Ustadz mau kita sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus menunjukkan kata Tuhan itu, memang mereka tidak bisa bantahkan. Ada satu lagi yang mereka tidak bisa bantahkan. Tolong tunjukkan ke kita. Ya, dari situ dulu saya mengatakan ini perbuatan apa ini? Ini amalan apa? Tolong, kalau ada pendeta yang mampu menunjukkan ke saya satu ayat ya, yang mereka dapatkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Saat ini juga saya kembali ke Kristen. Nah, tapi dengan satu syarat, Bibelnya, cetakannya itu harus 2000 ke bawah tuh. Jangan 2000 ke atas. Takutnya kan memang Bibel itu dirubah-rubah. Iya kan? Nah, kalau 2025 bisa jadi nanti tanggal 25 Desember sudah ada nanti itu. Yang dikhawatirkan, ini kekhawatiran saya. Nah, itu salah satunya. Tanggal 25 Desember, apakah benar hari kelahiran Yesus? Tolong tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Itu salah satunya. Yang paling parah. Ada yang paling parah. Jadi dalam Alkitab itu ada perintah. Di situ kata Alkitab, celakalah mereka yang jago dalam mencampur dan meminum alkohol. Minuman keras. Celakalah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi ya. Alkohol itu dijadikan jamuan pada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tuh. Ini apa ini? Ini kok larangan Tuhan. Tuhan itu sampaikan itu, celakalah kamu. Yang minum, yang mencampur, dan yang menjual. Celaka tuh. Orang yang minum, mencampur, dan menjual minuman keras. Tapi mereka lakukan itu pada hari raya Paskah. Itu kan lucu. Bukan cuma lucu, kurang ajar kalau bagi saya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf dari channel sebelah, channelnya Ngaji Cerdas. Dia mengatakan bahwa pernah berdebat dengan 3 pendeta. Wow, hebat. 2 diantaranya adalah S1 dan yang satu adalah S2. Dan ketiga-tiganya menurut orang ini itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sehebat apakah dia ini? Dan sebenarnya dia ini murid siapa? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ya, jadi 2012 itu kejanggalan pertama yang saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya bacanya itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati ini, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit khatannya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya dibunuh. Harus dibunuh tuh itu orang kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalan satu. Yang kedua, tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab, amalan-amalan yang kita lakukan, yang terdapat dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu. Sampai saat sekarang, bukan saat itu. Sampai hari ini, tidak ada satupun perintah Allah yang ada dalam Alkitab itu mereka kerjakan. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud ketika ibadah, tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah. Makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi itu salah satu bagi saya, maaf ya. Saya bukan menjelekan agama saya sebelumnya. Tidak, saya hanya menyampaikan penemuan saya. Bahwa ini agama sudah tidak benar ini. Karena mereka menjalankan bukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu atau apa yang jelas. Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Perbedaan jauh dengan Islam. Islam itu, mereka melakukan amalan. Ketika amalan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tertolak amalannya. Ditinggalkan, disuruh tinggalkan tuh. Maka harusnya jangan kamu kerjakan itu pekerjaan. Karena tidak akan dihitung pahala nanti itu. Nah itu. Sehingga beda antara Kristen dengan Islam, itu tidak ada. Perbedaannya, kalau kita mau katakan antara bumi dan langit, terlalu dekat. Perbedaannya apa? Perbedaan antara orang Islam dan orang Kristen, antara surga dengan neraka. Orang kafir itu Kristen di neraka, orang Islam itu di surga. Jadi tidak ada perbedaan orang Kristen dengan orang kafir itu antara bumi dan langit. Oh tidak ada, bukan seperti itu perbedaan orang Kristen dengan orang kafir, orang Muslim. Perbedaan orang Muslim dengan orang kafir, yaitu adalah antara surga dengan neraka, seperti itu. Ternyata mualaf ini adalah murid dari Ustadz Insan Moko Ginta karena dia membaca buku-bukunya, gitu ya. Nah, dia tadi mengatakan ngeri ini kalau dilakukan. Kalau bisa-bisa dia ini sama pendeta katanya. Kalau tidak melakukan perintah ini. Apa? Kejadian 14 ayat 17. Mari kita baca. Bunyinya demikian. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Di sini tidak ada ya.
Nah, yang benar yang dikutip oleh mualaf ini tadi itu adalah di dalam Kejadian 17 ayat 14, bukan 14:17, itu terbalik. Mari kita lihat. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi konteks ayat ini adalah perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, yaitu sunat. Bagi orang-orang yang tidak disunat, maka wajib dilenyapkan karena mengingkari perjanjian Allah dengan Abraham. Itu berlaku bagi orang Yahudi sampai saat ini. Jadi ingat ya, ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, yaitu orang Israel sekarang. Nah, kami orang Kristen tidak termasuk keturunan secara lahiriah gitu ya. Kami adalah Israel yang dicangkokkan, bukan secara garis keturunan atau dari silsilah itu kami masih keturunan darah, bukan. Jadi ya bisa dilihat dari sini ya. Nah, mengenai tuduhan di poin yang kedua dari Bapak ini tadi itu, tidak ada perintah Tuhan dalam Alkitab yang dilakukan oleh orang Kristen. Disuruh sunat, tidak sunat. Disuruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud, tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak sholat katanya. Ingat ya, dia tadi itu menekankan bahwa tidak ada perintah Tuhan satupun di dalam Alkitab yang dilakukan oleh orang Kristen. Ini jelas-jelas ngawur. Apa yang kami lakukan hingga saat ini semuanya ada di dalam Alkitab. Nah, kalau dia menuduh bahwa kami tidak melakukan, nah ini kan orang sok tahu. Mengenai sunat, itu memang tidak wajib bagi kami. Dilakukan baik, tidak dilakukan, ya tidak mengurangi keselamatanmu atau tidak menghilangkan keselamatanmu. Karena saya orang Jawa, setahu saya orang Jawa, semuanya termasuk keluarga saya itu disunat sejak kecil. Ingat itu ya. Disunat, dan saya sunat ya, masa iya mau saya tunjukkan, kan nggak mungkin gitu ya. Dan saya tidak mungkin berbohong karena memang saya disunat gitu ya. Ya memang ada suku-suku lain yang tidak disunat dan itu tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian tidak puasa, kata siapa? Kami setiap menyambut Paskah itu puasa 40 hari. Bedanya karena kami puasanya tidak disondingkan, tidak diteriak-teriakkan. Kami puasa 40 hari 40 malam. Tidak boleh buka warung makan. Tidak boleh ini. Tidak begitu. Kami puasanya diam-diam aja sih. Nggak usah diumumkan, orang harus tahu bahwa kami sedang puasa. Nggak perlu. Dan ada puasa yang lain yang kami lakukan sesuai dengan komitmen kami kepada Tuhan. Dan sekali lagi, tidak pernah kami beritahukan ke orang lain. Cukup kami dan Tuhan saja yang tahu. Begitu loh perbedaan puasa Kristen dengan puasa mereka. Kemudian tidak sujud, kata siapa? Saya kalau malam berdoa sujud. Dan tidak harus, doa itu tidak ditentukan dengan posisi ya. Di Kristen tidak harus menghadap kemana, tidak harus gerakannya seperti apa, kata-katanya bagaimana, tidak. Gitu. Mau sujud boleh, tidak sujud juga boleh. Kamu sedang sakit, doa sambil telentang berbaring juga boleh. Gitu. Karena yang dilihat bukan posisi gerak tubuhmu, tapi niat hatimu, imanmu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan posisinya. Gitu ya. Kemudian tidak pakai jilbab. Ini orang nggak tahu. Jadi di kami itu pakai jilbab boleh, nggak pakai jilbab juga boleh. Tuh orang Kristen di Arab pakai jilbab semuanya gitu ya. Nah, perintah mengenai jilbab di Korintus itu beda konteksnya karena Paulus hanya mengatakan orang Kristen perempuan memakai penutup kepala, bukan jilbab ya, tudung kepala, itu hanya di Korintus, di tempat lain enggak. Karena di sana orang Kristen harus membedakan dengan para pelacur bakti atau penyembah-penyembah di kuil Dewi Afrodit. Itu maksudnya gitu ya. Tidak sholat. Nah, sholat kan artinya doa. Ya kami doa, setiap hari berdoa dan lain sebagainya. Nah, justru yang dilarang ini yang dilakukan oleh orang Kristen katanya. Makan babi, makan anjing dan lain sebagainya.
Ini orang ini nggak tahu apa-apa tapi sok pintar. Padahal di dalam Imamat pasal yang ke-11 itu yang dilarang untuk tidak boleh dimakan itu tidak hanya babi, melainkan banyak kelinci, pelanduk, kemudian ada unta, ada binatang yang tidak bersirip, tidak bersisik, itu banyak. Jadi ini orang kalau ambil ayat itu seenaknya aja ya. Mentang-mentang dia nggak makan babi, maka dia yang paling melakukan firman Tuhan. Mana? Di sini unta dilarang, dia juga diperbolehkan, gitu ya. Kelinci pasti dia makan, lele, patin, belut, udang, kerang, cumi-cumi, gurita pasti dia makan kan. Jadi dia juga melanggar sebenarnya, gitu ya. Karena apa yang dimakan itu pasti keluar ke jamban, bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu yang najis, tapi yang keluar dari mulut, gitu ya. Itu yang ada di Kristen. Kemudian selanjutnya, perbedaan Islam dengan Kristen itu bukan ibarat langit dengan bumi, tapi surga dan neraka. Udahlah, ambil aja lah surga menurutmu itu ya. Kami punya surga sendiri, tidak perlu surgamu. Kemudian tunjukkan satu ayat di Alkitab bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Nih, ciri-ciri mualaf ini pasti gini nih, ngeyel dan sok tahu. Kalau nggak ada, dicari-cari dan dia mengada-ngada. Ya jelas nggak ada tanggal 25 Desember di dalam Alkitab. Kalau nanti misalnya ada, dia pasti akan bilang, dipalsukan tuh. Itu pasti Paulus tuh yang naruh di situ. Jadi kalau diskusi dengan mualaf yang seperti ini, ya menang ngotot aja dia. Dijelaskan seperti apapun, ya dia pasti nggak akan terima. Gitu ya. Nggak ada, dicari-cari kesalahannya. Kalau ada, ditolak. Dia bilang itu dipalsukan. Yang terakhir, yang kurang ajar lagi kata dia, Kristen itu dilarang minum alkohol, tapi justru minum minuman keras di perjamuan kudus pada waktu Paskah katanya. Nah ini sok tahu juga ini. Siapa bilang perjamuan kudus itu pakai anggur kolesom? Nggak ada. Perjamuan kudus di Kristen itu memakai sari anggur yang khusus untuk perjamuan. Khusus ada anggurnya sendiri. Bukan mabuk-mabukan. Lagi pula itu hanya berapa mili, satu sloki kecil gitu ya. Dan bukan alkohol. Kemudian dia punya ayat lagi katanya, bikin ayat baru. Celakalah dia yang meracik, meminum dan menjual. Ini ayatnya di mana lagi nih ya. Jadi lucu-lucu memang mualaf ini. Sok pintar, sok paling tahu, padahal dia memang tidak tahu apa-apa. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.